Iya, dari monitoring dan evaluasi Bapak, apa yang Bapak lakukan monitor dan evaluasi dari kegiatan menyusun SOP, mensosialisasikan Google Form kepada masyarakat? Apa hasilnya itu, Pak? Proses monitoring evaluasi apa yang Bapak lakukan dengan bagaimana ini? Hasilnya dengan Iya, ini kan ada Bapak tulisan di sini, Bapak melakukan monitoring dan evaluasi pengaduan masyarakat, tapi nggak ada pengaduan masyarakat di sana. Nol ini hasilnya kalau di bawah. Iya, harusnya kan ada tuh. Harusnya ada, tapi ini nggak ada. Kenapa permasalahannya? Kan masih sosialisasi. Ada uji coba. Iya. Jangan geser dulu Pak, nanti dulu. Jangan kemana-mana dulu. Oh, nanti marah. Nanti marah Bu Isma. Iya, satu-satu Pak ya. Bapak kalau Jangan digerak-gerakkan. Itunya. Kita masih fokus dan form itu tadi. Coba Bapak kuasai form. Jangan ini Pak, bukan ini Pak. Nanti dulu ya. Memang tadi yang di bawahnya adalah SOP. Bapak menjelaskan SOP. SOP-nya kebaruannya itu apa Pak? Before after-nya. Sebelumnya bagaimana? Setelahnya bagaimana? Bapak lisan aja, ceritakan aja tanpa melihat itu misalnya. Berarti kan Bapak paham. Oke. Apa yang Bapak lakukan? Boleh diceritakan. Sehingga nanti tahu before after. Sebelumnya masyarakat sulit mungkin mau mengadu tuh harus ketemu petugas dulu. Kemudian belum tentu ditindaklanjuti karena misalnya lisan adakah form sebelumnya, form pengaduannya atau belum ada. Nah, setelah dengan aksi perubahan ini berarti ada perubahan kan? Bapak membuat form pengaduan dan mensosialisasikan, lalu menggunakan form itu, cara penggunaannya, sosialisasi untuk siapa, kemudian lalu saya monitor gitu. Nah itu Bapak ceritakan saja apa yang Bapak lakukan. Nah, ini tidak ada, berarti Bapak iya selama 1 bulan ini Bapak tidak lakukan apa-apa gitu. Belum ada pengaduan masyarakat. Tapi Bapak monitoring evaluasi, apa isinya monitoring evaluasi? Apa yang Bapak monitor dan Bapak evaluasi dari apa yang Bapak kerjakan nih? Apa yang dilakukan? Ya. Iya, lalu apa hasil Bapak? Bapak mau menjelaskan apa di monitoring dan evaluasi di sini? Ini kan ada nih tulisan Bapak monitoring evaluasi. Halaman berapa itu Coach? Halaman berapa mungkin? Dia tadi ada dia penjelasan di pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Tapi kesimpulan apa ya tadi? Supaya nyambung antara yang disimpulkan dengan yang ini. Penguatan, peningkatan, koordinasi, dukungan. Nah, nomor 6 poin kegiatan Bapak. Halaman 6 Pak. Halaman 16. 16. Halaman 16 itu kegiatan apa? Dilakukan evaluasi rutin, lalu Bapak penjelasannya monitoring evaluasi. Di halaman set juga, halaman setnya halaman 16 di bawah lagi. Ke bawah lagi, bukan, itu ke atas. Nah itu kan ada page-nya tuh di setiap slide-nya itu. Terus naik Pak. Nah itu kan 13, page 13. Page 16. Page 16 Pak. Halaman 16, page 16. Tulisannya di bawah tuh 16. Nah 14 itu. Ada tulisan kecil di bawah itu Pak, 16. Keberlanjutan ya. Nah itu, stop Pak. Nah nomor 6 itu. Nah, Bapak kan ada evaluasi dan perbaikan berkala itu Pak. Lalu hasilnya apa? Karena belum ada pengaduan masuk itu kenapa? Kalau sebelumnya gimana Pak? Sebelum pakai ini? Berarti bukan masalah. Kalau nggak ada orang mengadu.
mengadu langsung ke kantor aja. Mengadu langsung ke kantor, menemuin siapa, lalu pengaduannya itu diapain? Kita catat biasa di terang. Nah, itu berarti Bapak masukkan before-nya. Ya. Sebelum maksudnya. Lalu setelahnya, ini berarti kan harus ditambahkan tuh. Berarti selama ini Bapak cerita, coba Bapak cerita Lalu dulu. kita mengatasi dengan ilmu. Pokoknya laporan masyarakat, dan setelah kabar, terus kita melibatkan ini, pokoknya laporan masyarakat tentang pokoknya anjing, ini dikit-dikit orang ya, atau sesuai dengan SAP kami, dengan ini apa namanya, Babinsa, terus ini dari kami juga nggak benar, jadi melanjutkan laporan masyarakat itu langsung terjun lapangan. Ya, yang Bapak ceritakan ini ada bukti dukungnya nggak? Karena itu penting di formnya itu. Sebelumnya masyarakat datang mengadu, kami hanya catat dalam buku agenda. Ada buku agenda laporan itu? Ada. Nah, maksudnya ada dicantumkan sini gambarnya atau apa? Nah, itu Itu yang sebelumnya itu Bu, kalau dari surat-surat ada gitu. Nah, minta fotonya Pak. Minta fotonya, itu foto before kan? Sehingga Bapak muncul inovasi untuk membuat pengaduan masyarakat ini supaya secara digital. Di sini kan bunyinya Bapak membuat dengan menggunakan Google Form. Kemudian masyarakat lebih mudah, Bapak sudah sosialisasi, masyarakat dipakai ini aja sekarang, pengaduan, melaporkan pengaduan masyarakat dengan buktinya, melampirkan apa-apa. Nah, itu yang memunculkan jadi inovasi Bapak. Gitu. Jadi before dan after. Minta bisa nggak stafnya di sana fotokan buku pengaduan masyarakat selama ini itu pakai apa? Lalu tindak lanjuti. Pakainya di sebelah ada surat dari ini dari Polresa. Nah, itu difoto Pak ya? Nah, difoto. Camat Bapak Transit. Iya. Jadi kami mengadakan koordinasi dengan Camat, Koramil, Kapolsek, mengadakan kerja. Pokoknya tidak lanjut gitu. Ya, langsung ke TKP. Nah, proses yang Bapak ceritakan itu barang buktinya belum ada di sini, di tulisan Bapak ini. Itu maksudnya. Nanti kami cari. Ya. Tempel kan ya Pak ya fotonya. Okay. Itu menunjukkan kondisi sebelumnya sehingga muncul masyarakat ini sulit nih kalau mengadu begini, bisa hilang laporannya, pengaduannya. Sehingga lalu Bapak membuat sistem pelaporan berbasis digital yang Google Form ini. Ini aktor berarti. Ya. Lalu ada komentar di sana nggak? Monitoring evaluasinya gimana cara Bapak memonitor bahwa apa yang Bapak kerjakan ini ada manfaatnya untuk masyarakat? Adakah masyarakat yang langsung setelah Bapak sosialisasi itu, tahu sekarang ada testimoni, ternyata mudah sekarang ya kita ngelapor ya gitu ya. Dengan scan barcode ini kita sudah bisa nge-share sendiri laporan, walaupun petugas nggak ada di kantor misalnya. Di jam-jam di luar jam kerja, ternyata dengan adanya aplikasi yang Bapak buat, sistem Bapak buat, orang mudah gitu. Nah itu isinya Pak, before after ya. Kira-kira bisa, bisa ya. Berarti foto ya Pak ya. Nanti saya cari. Ya, minta mereka kirim foto, WA aja. Kirim foto ini model pengaduan masyarakat nih, ada buku pengaduan, catat foto-foto itu Pak. Tempelkan di slide-nya, di paparannya. Oke. Kemudian ada foto Bapak tadi sosialisasi nih, ada gambar nih Bapak sedang sosialisasi. Itu sosialisasi SOP atau sosialisasi form GP Google Form untuk pengaduan? Menjelaskan Google Form itu. Oke. Nah, misalnya besok kalau ditanya gimana cara pengisian Google Form itu? Bapak bisa menjelaskan isi Google Form ini? Coba, itu ada di halaman, karena itu produk Bapak ya, produknya. Nah, ada di page 12, halaman 12 Pak. Coba lihat Pak, lihat page 12. Coba. Gerakan di halaman 12, ini 16 ya. Halaman 12. Naik, dia ke Naik. ini salah, ini turun ya. Ya.
Ya, yang ada barcode-nya itu Pak. Yang sinar tadi. Terus sambil Bapak nanti pahami slide halamannya ya Pak. Nah, jadi ini formulir ini apa aja Pak isinya Pak? Kalau masyarakat mengadu misalnya hoax, ternyata petugasnya dibohongi. Untuk antisipasi pengaduan hoax itu tidak benar, itu apa yang dilakukan dengan formulir ini? Oh ya, oke baik, Bapak coba nanti ya Pak ya. Scan pakai handphone, ya Google Lens itu di Google, lihat Bapak lihat isinya biar paham dalamnya. Gitu ya. Jadi di dalamnya itu selain nama identitas orang yang melaporkan, selain nama, tapi harus dia mengupload, ya, sebagai bukti bahwa dia benar nih laporannya, nggak main-main gitu. Jadi ada buktinya, ya. Jadi terekam di sini, gitu ya. Nah, gitu. Bapak nanti wajib coba ini, jadi biar tahu, karena Bapak udah sosialisasi, ya. Kemudian setelah itu Bapak juga mensosialisasikan SOP-nya untuk siapa Pak? SOP pengaduan itu di halaman 14-nya. Halaman itu SOP pengaduan itu halaman 11. Setelahnya kayak. Setelah yang tadi Pak. Setelah yang Google Form kayak itu Pak, halaman page 13 ya. Sebelumnya Pak. Oke, di 17 ya. Sorry, di 17 kalau di sini ya. Enggak tahu di situ sama ya. Halaman 17. 18 masih di atas Pak. SOP Bapak, gambar SOP Pak. Nah, ini dia. Iya. Nah, Bapak kan di sini menjelaskan tentang sosialisasi SOP kepada siapa nih? Ini gambarnya siapa saja yang hadir itu? Oke. Nah, jadi nanti tolong Bapak pelajari ini, kuasai karena ini adalah kebaruan yang Bapak buat gitu. Jadi inovasi lah gitu ya. Jadi sebelumnya begini, setelahnya begini. Tapi kalau di SOP ini apa sih yang barunya gitu? Dari sebelumnya jadi kalau ini sesuai SOP ya. Satu, terima pengaduan menurunkan pengaduan dulu. Lalu dua, mencatat pada buku agenda pengaduan dan mengasih data lapor serta bukti pendukung yang dilakukan. Tiga, melakukan penelaahan permasalahan. Empat, melengkapi dengan peraturan yang terkait dengan permasalahan. Lima, melakukan informasi dan klarifikasi pada pihak-pihak tertentu yang dirasa perlu mengecekkan
lapor, lalu apa yang segera dilakukan oleh tim itu? Yang kamu mengadakan itu dulu, Sampai dengan biasanya. Laporan musnahkan. Bisa berapa lama? Dari dia melapor sampai ada tindak lanjut dari tim ini, Pak? Nanti kita lapor ke cabang, dari cabang koordinasi lagi sama bisa koramil. Waktunya Pak Waktunya berapa berapa lama? lama? Waktu itu Menyelesaikan satu kasus pengaduan itu? nggak bisa lama. Hah? Nggak sampai selesai 3 jam lah di lapangan. Ya, jadi kalau di SOP baru ini kan hanya hitungan menit-menit aja tuh, Pak. Ya, ini kan kami tulis dulu. Hah? Tulis dulu. Biasanya lama itu tunggu sekarang. Ini kan mau coba. Iya, itu harusnya itu yang Bapak kerjakan kemarin harusnya selama 1 bulan itu, Pak. Harusnya itu. Kalau ini kan hanya penjelasan atas kertas, tapi intinya Bapak harus bisa menjelaskan ya besok pada saat ini ya. Jadi di situ kan singkat-singkat tuh 5 menit 1 hari pengaduan hari ini diselesaikan hari ini juga kalau model SOP yang baru. Iya. Ya, jadi cepat waktunya gitu. Jadi penyelesaiannya sampai ada laporan tindak lanjut, penyelesaian tindak lanjut oleh tim Bapak gitu ya. Nah, lalu pengaduan surat pendapat ini kan digital, Pak. Kenapa harus disimpan di lemari arsip lagi? Kan kita sudah mengganti lama. Ini kan SOP baru, digitalisasi. Ini poin terakhir, keterangan itu nggak cocok disimpan di lemari arsip. Kan sudah tersimpan di cloud itu di udara, di awan, di mesin digital itu. Ya. Nomor 9 itu Pak, terakhir itu. Jadi pengaduan lemari arsip. Ya. Nah itu kan lemari arsip itu yang paling bawah itu Pak. Jadi itu enggak dihapus saja itu, kan enggak? Ada petugas khusus yang di adminnya Pak untuk membantu mengelola yang itu ada. Sudah dituangkan di dalam surat keputusan di tim efektif itu. Iya. Coba lihat SK tim efektif, produknya kan itu tim SK tim efektif dan SOP, 2 itu biasanya produk Bapak. SK tim efektif adakah? SK efektif itu. Ya. Ada enggak yang bertanggung jawab untuk si pelaksana penerima pengaduan itu ada ditetapkan tugasnya, sehingga semua arsip itu tahu dia ketika ditanya, lihat dong pengaduannya kemarin tuh dari tindak lanjutnya belum gitu ya. Jadi kita menghapus lemari arsip karena judulnya untuk digital tadi ya. Nah itu yang poin lemari arsip itu tidak diperlukan di sini. Ini model lama kan, yang Bapak yang harus model baru itu kebaruannya. Jadi penyimpanannya sudah berbasis digital. Ya. Kemudian SK tim admin ini yang pelaksana itu, kalau Bapak tanya, lihat dong laporan yang kemarin pengaduan masyarakat maksudnya nggak nyari di arsip, tapi admin itu yang membukakan, oh iya laporan kemarin tentang ini dia udah bisa menemukan. Gitu. Nah di SK timnya ada nggak di sini? Sebetulnya pembuatan SOP kan pengoptimalan SOP sebetulnya yang pas itu. Kalau judulnya sih pengoptimalan ya Pak ya, berarti mengoptimalkan SOP yang Bapak buat. Berarti kan Bapak sudah mensosialisasikan digital nih. Berarti kalau itu sudah jangan lagi pakai yang lemari arsip. Itu dia dari langkah dioptimalkan lagi, memaksimalkan pelayanan itu gitu. Ya paham ya Bapak ganti itu ya Pak ya, jangan muncul lagi. Jadi ada admin kan yang akan mengelola semua laporan itu baru optimal pelayanan sama ini. Sebelum dan sesudahnya kelihatan ada bedanya Pak ya, kelihatan ada bedanya. Lalu SK tim efektif itu apakah perannya juga nanti sebagai admin? Lampirannya ada nggak Pak SK tim efektif? Nah nanti harusnya SOP itu kalau yang membuat SOP mengacu kepada Menpan RB nomor berapa tuh? 38 tahun 2017
2012 ya. Jadi tidak hanya potongan ini saja Pak, ada pengesahan dari Pak Camatnya, pimpinannya. Ada pengesahan SOP di lembar pertamanya Pak. Paling atas. Ada. Nanti dipotokkan ya Pak ya, tempelkan di sini ya Pak ya. Berarti kalau Bapak mengoptimalkan itu buat aja tulisannya revisi kedua. Revisi yang pertama ada, revisi ke-1. Tanggal berapa sejak Bapak aktualisasi itu? 1 bulan lalu lah ya. Itu tertanggal itu Pak, depan cover SOP-nya itu. Ya karena Bapak mau optimalkan lagi yang dulu nggak digital, sekarang digital. Kemudian hilangkan kalimat lemari arsip, sudah digital di sininya. Ya. Kemudian Bapak coba renungkan nanti untuk monitoring dan evaluasinya, karena belum ada satupun laporan yang masuk di sini gitu dalam 1 bulan. Atau pakai yang lama, tadi foto-fotokan ya Pak ya, lama itu ya, yang di buku dicatat masih oleh staf. Lalu laporan baru nggak ada masuk gitu. Oke. Karena itu inovasi. Jadi itu kemudian Bapak mau mengisi apa tentang poin 6 evaluasi dan perbaikan berkala ini Pak? Penjelasan Bapak nanti apa? Kalau ini belum ada satupun yang melaporkan selama 1 bulan aktualisasi. Atau minta testimoni staff aja deh Pak yang memanfaatkan ini. Oh ternyata lebih mudah gitu dengan adanya Bapak membuat SOP baru, mengaplikasikan SOP baru, bahwa kami lebih mudah sekarang ketika ada pelayanan masyarakat, sudah ada form pengaduannya ini gitu ya, dan tersimpan terdokumentasi di sistem gitu. Jadi tidak perlu lagi kami lemari penyimpanan pelaporan atau buku catatan gitu. Nah itu bisa diminta nggak Pak dari salah satu staf yang menerima sosialisasi? Minta testimoninya, minta rekaman 30 detik aja. Apa manfaatnya yang dirasakan oleh ini setelah Bapak melakukan sosialisasi tentang SOP pengaduan masyarakat? Iya, dari para yang peserta yang menerima sosialisasi Bapak ini kan ada gambarnya Bapak sedang sosialisasi SOP dengan form digital pengaduan masyarakat. Ya, testimoni itu tanyain apa sih manfaatnya, Pak Ian, apa manfaatnya tadi hasil sosialisasi ini Ibu, kesan yang baik, kesan. Dari yang itu terangkat kemarin ya. Iya, atau admin yang menangani langsung pengaduan masyarakat misalnya gitu. Survei, kasih form survei aja supaya mereka tetap bikin data. Sebenarnya cepat aja sih sekarang aja Bapak kirimkan pesan kepada staf sana, coba tolong minta masyarakat untuk mengisi pengaduan masyarakat untuk mengisi, karena ini kosong semua 1 bulan ini Bapak tidak lanjut ininya, sama sekali kosong kan, nggak ada hasilnya nih. Jadi gimana Bapak menjelaskan monitoring evaluasi di sini? Karena makanya nggak ada penjelasan untuk itu. Itu Pak. Jadi Bapak melengkapi bukti dukungnya, melengkapi bukti. Cerita Bapak itu dilengkapi. Oh ada buktinya. Jadi bukan hoax juga Bapak di seminar ini gitu. Jadi bukan bohongan. Buktinya ada nih. Gitu. Sebelumnya ini loh, ini pengaduan kami di buku pengaduan foto, minta staf foto sekarang ya. Kemudian nanti setelah ada form ini, oke, karena masih 0, tadi sarannya Pak Haris coba sekarang aja minta mereka sebarkan form ini, ada nggak laporan yang masuk terjaring gitu ya? Laporan apa aja? Laporan itu apa aja sih yang biasa diterima Pak? Biasanya laporannya kandang sapi atau ya, sapinya berkeliaran, makan turun orang. Nah itu masukkan di sini Pak. Catatan laporan itu yang sudah pernah masukkan ke Google Form.
hasil peliharaan akan orang itu kalau tidak lanjut sama peramil, Oke. jasa cabang, Oke. Bisa nggak itu minta dia mengakses mengisi laporan ini ke Google Form yang Bapak buat itu? dengan foto-foto itu. Iya. Foto itu kan. Oke, nggak ada fotonya nggak apa-apa. Bukti aja bahwa dia itu Pernah melaporkan. pernah melaporkan tadi masalah sapi yang masuk ke rumah tetangga, masalah teman masuk ke rumah tetangga, gitu ya, masalah pencurian atau masalah biasanya kan perceraian, perselingkuhan yang gitu-gitu, KDRT itu ada laporan? Itu biasanya RT langsung ke polisi gitu. Ya, oke. Apapun yang ada Terangkip. dilaporkan. RT itu orang polisi gitu. Kan mau dinami. Oke, yang lainnya Terangkip. kehilangan, kecurian, itu kan? Yang melapor ke kantor Bapak itu? Biasanya yang lapor ke kami terangkip itu ya bawahnya saya ini hanya peliharaan sedikit orang. ODGJ begitu? Nah, ODGJ misalnya? bisa juga. Ada? Pernah terjadi? Karena terjadi. Ada? Ada tapi apa langsung ini bukan dinas ini langsung dibawa ke tempat lain dinas sosial biasanya lapor. Iya. Oke, gini aja. Nanti Bapak kontak stafnya, lihat buku catatan laporan pengaduan yang masuk ke kita. Itu aja difoto, dilampirkan sebagai bahan untuk Bapak memenuhi, sehingga muncul inovasi Bapak adalah membuat Google Form itu mendukung aksi perubahan Bapak ini, itu ya. Ya. Keduanya, minta testimoni tadi ngomong setengah menit. Setelah Bapak sosialisasi tentang Google Form pelaporan pengaduan masyarakat, apa yang dirasakan manfaatnya? Boleh staf adminnya kah, atau boleh orang salah satu yang baik lah gitu testimoninya. Itu aja untuk membuktikan before dan after. Ya. Bisa ya Pak ya? Saya catat dulu. Oke, nanti saya catat juga di sini ya Pak ya. Udah lonjakan. Ada ya. Rekaman sebentar ya, WhatsApp dia gitu, rekaman sebentar. Apa perlu ada orangnya video call seperti itulah. Ya. Nah, jadi Bapak tanya aja sama-sama ini apa manfaat yang dirasakan ya, karena digital ya. Setelah sosialisasi tadi paham nggak kira-kira kalau melapor pengaduan masyarakat itu bagaimana manfaatnya dari Google Form yang dibuat ini? Nah, itu udah ketemu ya. Oke, itu saja mungkin menurut saya yang bukti dukung ya Pak ya, sebagai bukti dukung, sehingga nanti Bapak berikutnya bisa bercerita tentang poin 6 tentang monitoring evaluasi apa yang sudah Bapak kerjakan, cara Bapak memonitor dan evaluasinya, apa hasilnya apa ya. Nah, lalu ini sosialisasi melalui pakai spanduk aja ya. Sudah ada gambar tadi mendukung untuk sosialisasi. Terus pengembangan potensi dirinya apa Pak? Form penilaiannya Pak belum ada? Form penilaian pengembangan potensi diri. Belum ada. Ini nggak ada di sini? Ada ya? Nggak ada. Kemudian serasa daftar usaha ini terlalu banyak Pak. Tidak menulis riset kita sampai 15. Kita mengacu SOP, daftar usaha untuk Bapak menyusun SOP pakai yang mana Pak? Nah itu yang harusnya ada. Kalau nggak ada, nggak usah. Ya. Undang-Undang 25 Pelayanan Publik, Menteri Reformasi Birokrasi. Oke, justru SOP itu Permenpan RB nomor 38 tahun 2012 kalau nggak salah ya. 2012. RB justru itu yang harus ada. Yang lain itu nggak perlu Pak. Digital Government Index nggak perlu. Sudiono metode penelitian nggak perlu. Sutompo ini sudah dihilangkan aja. Data pusaka yang terlalu banyak, coba lihat halaman terakhir. Segala RPG ini. Manajemen New York Person Education, nah ini nggak perlu ya. 4 aja cukup aja daftar pusakanya. Kemudian
kapan tadi di jangka menengah, jangka panjang kan ada Bapak ini. Belum ada nih Pak ya? Belum ada ya? Milestone Bapak? Milestone-nya belum ada nih Pak? Oh, sorry. Aksi perubahan ini bertujuan untuk, oke. Ya, tujuan aksi perubahan ini di awal, tapi Bapak belum buat di terakhir ini milestone-nya. Kegiatan apa yang mau dilakukan? RPJMD itu lama Pak, itu tuh Pak. 2021 Iya, ini gak usah nih terlalu banyak Pak. 2025 nomor 12 itu Pak. 2025 2029 sekarang. Iya. RPJMD. RPJMD itu selalu baru tiap tahun tuh keluar ya. Iya. Itu dari halaman 13 itu yang bersih. Iya, karena acuannya itu nggak gitu kan gitu ya. Ya. Oke ya, berarti milestone belum ada. Belum ada. Milestone Bapak belum ada ya? Oke, banyak PR Bapak nih. Sampai presentasi besok ya, banyak tuh milestone-nya juga dibuat. Oke, baik, semangat Bapak. Optimis tadi ya, akhirnya ya. Tepuk tangan duluan. Oke, baik. Mungkin satu sebelum saya menutup di penguji itu Bu Isma, angkat golongannya. Angkat golongan.